Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan makalah kami yang berjudul konsep Qisas dalam Al-Hadis. Saya menjelaskan dan dua teman saya, Rian Setiawan dan Al-Haris, akan menjelaskan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian Qisas. Qisas secara etimologi atau kata qisas merupakan kata jadi masdar dalam struktur bahasa Arab yang berasal dari fi'il madi yang berarti mengikuti, mencari jejak atau memotong. Sedangkan qisas berarti pelaku perbuatan atau kejahatan dibalas yang serupa. Misalnya seperti membunuh, maka dibalas dengan membunuh juga, atau melukai anggota tubuh orang lain maka dibalas dengan hal yang serupa. Hukum qisas adalah salah satu bagian dari hukum pidana Islam atau biasa diistilahkan dengan fikih al-jinayah. Hukum pidana Islam atau fikih al-jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh manusia, khususnya mukallaf, dan sebagai fikih ia merupakan hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terinci dalam Al-Quran dan hadis. Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum dan diantaranya mengatur tentang hukum qisas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Setiawan dari kelompok 6, ingin melanjutkan penjelasan dari Mini Lestari, yaitu B. Dasar pensyariatan qisas. Dalil disyariatkan qisas dalam Islam berasal dari Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan ijma atau konsensus ulama. Di antara dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Pertama, dinyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 178, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Menurut Imam Al-Qutubi ayat ke-178, surat Al-Baqarah diturunkan terkait pelaksanaan qisas yang terjadi di kalangan orang Arab atau jahiliyah, di mana qisas bisa dijatuhkan selain kepada pelaku. Begitu juga mereka bisa menghindari qisas dengan berbagai alasan. Misalnya, kalau yang membunuh orang terhormat, yang diqisas bukan si bunuh tetapi diganti budak untuk dijadikan penggantinya. Dalil nas, baik berupa ayat Al-Quran dan hadis di atas, menunjukkan wali atau keluarga korban pembunuhan dengan sengaja memiliki pilihan untuk membunuh pelaku tersebut jika menghendakinya. Apabila tidak mau melaksanakan hukuman bunuh, boleh memilih diyat dan pengampunan. Hanya saja memberikan pengampunan lebih utama selama tidak melahirkan mafsadat atau kerusakan. C. Pembagian qisas. Penyebab sanksi hukum qisas menurut mayoritas ulama dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama, membunuh dengan menghilangkan nyawa. Kejahatan berupa pembunuhan ini dibagi menjadi tiga: pembunuhan dengan sengaja, 2. Pembunuhan menyerupai sengaja, 3. Pembunuhan tersalah atau tidak ada unsur kesengajaan. Ketiga kategori pembunuhan ini dan jenis sanksinya akan dijelaskan di bab tersendiri. Membunuh dengan sengaja akan dikenakan hukuman qisas berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah. Jika kesalahan pembunuhan dimaafkan ahli waris si kurban, hukuman qisas ini bisa digantikan dengan diyat ataupun tidak dikenakan kompensasi apapun jika ahli waris tidak meminta penggantian apa-apa. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Haris dengan NIM 105190138 dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai qisas, hukuman mati atau hukuman yang setimpal. Qisas merupakan hukuman yang berasal dari Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu hukuman yang diberikan bagi seorang yang melakukan pembunuhan dengan ganjaran yang setimpal. Nah,
tujuannya untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat atau umat dan memberikan keadilan bagi umat masyarakat yang lainnya. Nah, dapat kita ketahui bahwasanya tidak semua perbuatan kejahatan dapat kita kisas. Ada beberapa syarat dalam kisas sehingga kisas ini dapat dilakukan. Yang pertama yaitu jinayat, termasuk yang disengaja. Jadi kejahatan ini real, dilakukan dengan sengaja. Jadi kalau misalnya kejahatan ini tidak dilakukan tidak sengaja, maka dia tidak boleh dikisas. Seperti salah satu contoh perbuatan kejahatan yang disengaja, seperti seseorang yang dendam terhadap orang lain sehingga orang tersebut membunuh orang itu. Jadi ia boleh dikisas karena telah melakukan kejahatan secara sengaja. Nah, baik, jika tidak disengaja seperti seseorang yang berkendara mobil karena dia mengantuk sehingga ia menumbur seseorang dan mati, maka dia tidak berhak dikisas karena dia melakukannya secara tidak sengaja, karena dia ngantuk di jalan sehingga dia menumbur seseorang, maka dia tidak berhak dikisas. Nah, yang kedua, korban termasuk orang yang terlindungi darahnya. Jadi maksudnya adalah seperti ini, orang tersebut telah melakukan kejahatan seperti zina terhadap orang lain sehingga ia dihukum. Namun jika seseorang itu bertanggung jawab atas perbuatannya, menikahi orang tersebut, maka ia tidak berhak dihukum karena ia telah bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun jika seseorang itu menolak, maka ia berhak dihukum. Nah, yang ketiga, pembunuhan atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang mualaf. Nah, jadi maksudnya adalah seperti ini, orang yang melakukan kejahatan tersebut telah memiliki akal, kekuatan, dan tenaga dan sudah baligh sehingga ia dapat melakukan kejahatan tersebut. Namun jika anak-anak yang melakukan kejahatan yang belum memiliki akal dan umur yang belum baligh, maka ia tidak boleh dikisas. Karena apa? Karena ia belum cukup umur dalam melakukan kisas terhadap anak tersebut. Jadi dia tidak boleh dikisas. Nah, yang keempat, al-taqfu, kesetaraan antara korban dan pembunuhnya. Jadi maksudnya adalah seperti ini, bahwasanya seseorang tersebut telah membunuh, namun ia membunuh orang-orang kafir. Nah, kalau dilihat dari agama, ketika kita membunuh orang kafir, maka kita tidak dikisas. Nah, ini berdasarkan atas sabda Rasulullah yang di dalam hal ini yang saya langsung sebut artinya, tidaklah seseorang muslim dibunuh, dikisas dengan sebab membunuh orang kafir. Jadi gimana ya kalau kita jelaskan saat ini, bahwasanya seseorang yang membunuh itu pastilah dihukum walaupun dia Kristen, karena sekarang ini kita mempunyai demokrasi. Nah, kalau itu saya agak sulit untuk memahami ya. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, tidak ada hubungan keturunan bapak, ibu, dan anak cucunya. Jadi seseorang yang membunuh ini bukan dari kekerabatannya. Nah, jadi kalau seandainya yang membunuh ini ayah dari anak tersebut, maka ayahnya itu tidak berhak dikisas karena dia anaknya, kecuali anaknya yang membunuh orang tuanya, maka anak itu berhak dikisas. Ini juga berdasarkan dari sabda Rasulullah yang mengatakan orang tua tidak boleh dikisas kecuali anaknya yang membunuh dia, maka anak itu boleh dikisas. Nah, jadi
Dari penjelasan tadi dapat kita ketahui bahwasanya ada syarat-syarat yang harus kita ketahui terlebih dahulu dalam melaksanakan qisas agar qisas itu dapat dilaksanakan. Jika qisas itu tidak memasuki beberapa kriteria penjelasan tadi, maka tidak boleh diqisas. Nah, memasuki judul baru, penjelasan baru maksudnya, yaitu qisas dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kalau saya lihat di sini bahwasanya qisas ini merupakan hukuman yang berasal dari Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu hukuman pembunuhan yang diberikan secara setimpal. Nah, di sini juga qisas bukan hanya alasan yang berbentuk kematian atau pembunuhan. Namun juga qisas ini memiliki dua jenis, yaitu qisas jiwa dan qisas bunuh. Nah, kalau qisas bunuh ini yaitu seseorang yang membunuh maka balasannya dibunuh. Nah, sedangkan qisas jiwa adalah qisas yang berbentuk anggota tubuh. Jika seseorang yang melakukan kejahatan ini memotong tangan orang lain, maka orang yang melakukan kejahatan itu akan sama mendapatkan hukumannya, yaitu dipotong tangannya. Dan jika ia memotong kaki orang lain, maka ia akan sama merasakan apa yang ia lakukan terhadap orang lain tersebut. Baiklah, kesimpulan dari makalah kami dari kelompok 3 bahwasanya kisah ini merupakan hukum yang berasal dari Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwasanya hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan kejahatan dengan setimpal. Seperti orang yang membunuh, maka orang itu akan dibunuh. Orang tersebut melukai, maka orang itu akan dilukai. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hukuman bagi seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan agar yang melakukan kejahatan tersebut jerah atas perbuatannya. Mungkin itu saja dari penjelasan makalah kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi ilmu baru bagi kita semua dalam perkuliahan kita pada hari ini. Saya selaku perwakilan dari kelompok saya, kelompok 3, mohon maaf jika ada kekurangan pendapat dalam penjelasan kami. Mohon maaf sebesar-besarnya karena atas apa yang telah kami lakukan. Baiklah, mungkin di antara kami ada yang memberikan pengetahuan yang benar, maka sesungguhnya itu berasal dari Allah. Dan jika ada kesalahan dapat kami dalam berbicara, itu asli dari Allah. Baik, sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل نفرض وجود